Hai, ketemu lagi dengan saya di seri Android Studio pastinya. Nah, setelah kemarin kita membuat set preference ya, terakhir itu. Nah, sekarang kita akan membuat yang aslinya, tapi menggunakan database, suatu database eksternal. Apa sih itu? Kita akan menggunakan SQLite untuk pembuatan CRUD. Nah, CRUD. Apa sih CRUD? CRUD itu adalah create, read, update, dan delete. Nah, bagi kalian mau lihat CRUD versi websitenya, kalian bisa lihat linknya di bawah deskripsi tentang PHP dasar. Dan atau enggak kalian bisa lihat di link atas ini ada. Nah, kalian tinggal pencet aja kalau mau lihat yang versi websitenya. Tapi yang itu menggunakan SQL. Nah, yang ini sekarang saya akan memberitahu cara pembuatan CRUD dengan SQLite. Itu pasti beda ya dengan MySQL itu. SQL itu suatu DBMS juga, tapi lebih gampang sih daripada MySQL. Kalau CRUD di Android itu menggunakan MySQL kan harus pakai bantuan API atau REST API kan. Nah, ada metodenya, ada post, get, dan lain-lain. Nah, tapi kalau SQLite itu 1:1 sama Firebase, cuma bedanya SQLite ini nggak usah disetting, jadi settingannya di Android Studio. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita akan praktekkan cara pembuatan CRUD-nya ya. Disclaimer, untuk pembuatan layoutnya nanti aku agak cepet, jadi mungkin untuk pembuatan layout kalian udah mudeng lah ya. Kita tak jelasin dikit. Nah, nanti yang aku jelasin lebih banyak itu di pembuatannya Java-nya. Cek langsung aja. Kita buka Android Studio masing-masing. Nah, oke. Kita buka Android Studio-nya. Kita start a new Android Studio project seperti biasa. Lalu kita pilih empty activity. Kita next. Lalu kita pilih project. Nama projectnya kita enaknya misalnya CRUD dengan SQLite atau CRUD SQLite gitu, terserah. Minimum SDK-nya 5.1 aja, habis itu finish. Oke, setelah proses selesai, kita yang pertama-tama kita ke Gradle dulu. Kita akan menambahkan sebuah Gradle implementation. Ada dua ini. Sebenarnya nggak mau tambahin ya nggak apa-apa, cuma kan aku mau nambahin bottom di pojok kanan bawah ya. Nah, kamu tambahin implementation ini. Nah, dua ini. Android X Navigation Strip Fragment 2.3.2 sama Navigation UI 2.3.2. Terus kita sinkron now. Oke, ini sudah selesai sinkronnya. Sekarang kita bikin beberapa activity dulu, activity dulu. Karena nanti kita akan membuat activity tampil, update sama buat atau create ya. Berarti kita klik di sini, di Java ini, klik kanan, terus habis itu new, terus kita pilih activity, empty activity. Nah, kita tuliskan aja. Yang pertama, kita bikin create activity. Dan selanjutnya. Oke, ini Gradle-nya aku close dulu. Kita nanti mau setting di main activity dulu ya. Berarti data activity sama ini update-nya ini kita close dulu, sama create kita close dulu. Nah, kita fokus ke activity main dulu. Buka activity main. Ini kita buka activity main. Lalu Android X ini kita ganti dengan relative layout aja. Kita pakai relative layout. Relative layout. Nah, seperti ini. Lalu kita pakai list view untuk menampilkan data-datanya. List view. Nah, terus kita kasih make parent, terus web content. Kita kasih ID dulu biar enak, namanya ID list view aja nggak apa. List view. Terus habis itu kita kasih align left biar align right biar dia right seperti ini. Nah, ini udah muncul. Terus habis itu udah gini aja nggak apa. Tutup list view-nya. Nah, setelah kita tulis list view, kita kasih ini. Nah, ini
float action bottomnya kita set ini pairnya right aja. Oke, dia ke kanan, right, kasih marginnya itu, nanti dia akan ke kanan, ini lemot. Oke, setelah itu ID-nya kita kasih FAB, layout width-nya web content, height-nya web content, lalu kita kasih kita kasih src compact biar dia ada tanda plusnya. Kita cari project di res, habis itu di drawable, klik kanan, new, terus activity, bukan activity, vector asset. Nah, kita cari plus atau add. Sabar. Nah, ini add. Oke, kita kasih warna putih. Kita kasih nama add, next, finish. Nah, di sini kita tambahkan src compact. Nah, seperti ini. Tadi apa sih? Add ya? Add. Nanti dia akan muncul plusnya. Nah, dia muncul plusnya. Oke. Nah, activity-nya selesai. Sekarang kita bikin layout-nya lagi buat activity create-nya. Kita buka layout. Ini kita fokus ke activity dulu aja ya. Layout-nya dulu aja ya. Terus kita ke create. Nah, kayak gini. Terus ini kita kasih Android X-nya relatif layout. Relatif layout aja. Terus kita kasih padding left, right, top-nya sama bottom-nya sekitar 16. Seperti ini. Nah, ini 16. Habis itu baru kita kasih edit text. Atau kita kasih nama dulu aja lah. Text view, kita kasih wrap. Teksnya kita akan menginputkan dua ya, nama sama universitas ya misalnya. Berarti nama. Nah, ini kayak gini. Terus habis itu kita kasih edit text. Edit textnya kita kasih make wrap. Terus height-nya wrap. ID-nya kita kasih nama. Kayak gini. Habis itu udah input type-nya kita kasih text. Nah, kayak gini. Hasilnya kayak gini. Ini agak terlalu deket ya ini ya. Ini kita kasih margin ya. Margin top sekitar 10 dp biar agak turun. Oh, kurang 16 dp aja sih. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu kita copy aja yang ini. Kita copy, kita pastel. Nah, ini namanya kita ganti menjadi kampus ya. Nama kampus. Berarti kita kasih ID kampus yang edit text ini. Lalu dia kan masih nyatu ini ya. Nah, berarti di text view ini, ini teksnya kita tulis nama kampus. Nah, berarti kan dia masih nyambung ya ini ya. Nah, ini kita kasih below layout below. Layout below itu berarti dia itu setelah apa? Dia itu ada setelah apa? Nah, setelah apa? Setelah ID text nama. Nah, kayak gini. Lalu di sini juga, ini kita teksnya ini kita kasih ya. Kita kasih ID, tulislah judul kampus. Nah, kayak gini. Lalu kita edit teksnya yang kampus ini kita kasih layout below lagi setelah nama judul kampus. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, habis itu kita kasih bottom. Ini sekitar apa enaknya? Make wrap aja. Make wrap. Teksnya adalah simpan. Terus udah gini aja. Tutup. Kita kasih ID. ID-nya namanya btn simpan. Oh, sorry, ID-nya nggak gini, tapi dolar ya. Add ID btn simpan. Oke, setelah itu kita kasih below lagi, layout below setelah ID-nya si edit text kampus. Nah, kayak gini. Kita kasih margin top sekitar 20 pixel seperti ini. Nah, ini udah jadi. Oke, ini udah terbentuk ya.
Ini aku kasih warna hitam aja ya, teksnya si nama ini. Berarti ini kita kasih text color, warnanya primary dark aja deh. Terus yang teks kampus ini, nama kampus juga. Kalau copy sih, loh, kita text color aja. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu kita bikin layoutnya si edit atau update layout ini. Kita buka activity update, kita kopikan aja yang ini karena kan sama aja. Kita copy, kita pastelkan ke sini. Namun jangan lupa ganti ya konteksnya ini, diganti sesuai dengan activity-nya si activity update. Berarti update activity. Oke, setelah itu ini udah. Sekarang kita ngedit yang bagian apalagi nih, bagian detail ya, activity detail. Nah, di activity detail ini kita cuma text view aja, nggak apa-apa. Jadi kita kasih linear layout aja. Linear layout. Terus kita kasih orientationnya vertikal. Terus kita kasih padding bottom, left, dan right-nya, dan top-nya menjadi 16 dpi seperti ini. Padding bottom, left, right, dan top-nya 16. Setelah itu baru kita panggil teksnya. Text view kita kasih wrap. Nah, seperti itu. ID-nya nama. Terus kita kasih text size biar kelihatan dikit. Text size-nya 16, jangan 16 sih, 20 SP aja. Terus hint-nya misalnya nama, biar ada gambarannya lah. Oke. Terus text color-nya kita ganti jadi primary. Terus kita kasih bold. Text style-nya bold biar agak bagus dikit. Gini. Ya. Text color-nya. Nah. Kenapa ini nggak jadi warna color primary? Tenang, ini cuma hint doang. Hint itu berarti kayak cost of ini kayak apa ya? Kayak placeholder-nya aja. Kalau di web HTML. Nah, ini bisa kopikan aja ini text view-nya. Kita tinggal ganti ID-nya dengan kampus. Lalu hint-nya kita kasih nama kampus. Oke, ini kita kasih margin bottom ya. Margin top ya di kampusnya itu sekitar 23 dpi biar dia agak jauh dikit. Nanti jadinya kayak gini nanti. Agak sederhana sih, emang sih sederhana. Tidak apa-apa ya, sederhana ya. Nanti kalian bisa kreasi sendiri. Oke, berarti activity create, detail, update sudah terbuat. Oke, kita bisa close. Sekarang kita buat activity main-nya. Oke, sebelum kita membuat main activity dan lain-lain di Java, kita bikin suatu data helper dulu untuk SQLite-nya dulu. Berarti kita klik di sini lagi di Java, cari yang folder ini, klik kanan, kita bikin Java class lagi, namanya database aja, database gitu aja nggak apa-apa. Database, kita menunya class, nanti seperti ini. Oke, nah setelah itu kita bikin nama database-nya, berarti kita pakai private static final. Final apa? Final string database name. Database kita namanya apa? Nah, gitu. Misalnya kita namanya database-nya namanya mahasiswa ya, mahasiswa.db. Gini aja. Jangan lupa titik koma. Yang kedua kita kasih database version-nya. Berarti private static final integer karena berubah integer, database version sama dengan 1. Seperti ini. Ini sidebar-nya aku tutup dulu ya. Nah, habis itu kita bikin konteks. Berarti public sesuai dengan ini ya, sesuai dengan nama Java-nya. Public database kurung buka tutup, kita kasih nama konteks
konteks. Ini aja. Nah, habis itu konteks, habis itu kita kasih super apa? Super konteks, kita masukkan semua, kita inisiasikan database name sama database versionnya. Konteks, database name, kita bikin factory-nya 0. Terus habis itu, kita sebutkan database versionnya. Oke, ini kenapa merah? Ya, kenapa merah? Karena, coba ini merah kenapa? Oh, ini database kita belum kita extend. Jadi pertama-tama kita extend dulu dengan SQLite Open Helper ya. Berarti extend, SQLite Open Helper. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia nggak error lagi. Nah, ini kok masih merah? Karena kita belum menambahkan sebuah function public si on upgrade dan uncreate-nya. Nah, nanti kita bikin ya. Atau enggak kamu bisa aja ini kita implementasin metode aja, nggak apa-apa. Berarti klik ini yang apa ini? Apa sih ini namanya merah ya? Ke lampu merah atau enggak alt enter terus klik implementasi metode. Nah, ini ada on case sama on upgrade-nya. Terus oke. Nah, ini sudah terbuat seperti ini. Oke, setelah itu kita ganti jadi db aja biar singkat. Terus ini juga kita ganti menjadi db1, db0. Ini db2, db1. Ini db2. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita ke onCreate-nya dulu. Kita inisiasikan dulu string SQL. Kita inisiasikan query-nya. Query-nya 1:1 sih sama yang MySQL. Kalau kita membuat buat tabel, itu berarti gimana? Caranya create. Nah, ingat, create tabel. Tabel namanya apa? Namanya mahasiswa. Kita kasih dalam kurung, jangan lupa. Mahasiswa. Isinya apa aja dalam tabel itu? Yang pertama, ada nama. Terus tipe datanya apa? Tipe datanya adalah text. Lalu null, kita kasih null aja. Koma, ada nama kampus, berarti kampus saja. Kampus, tipe datanya text, null. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik 2, ini juga titik 2 seperti ini. Oke. Ulangi lagi, create tabel mahasiswa dalam kurung nama, terus kurung tutup, titik koma. Nah, setelah itu baru kita log. Kita masukkan log D isinya adalah data, onCreate, titik 2 spasi plus SQL, titik koma, seperti ini. Nah, ini D-nya kok kenapa masih merah? Log ya, bukan long ya, log. Ini kita, sip. Alt enter, log ya, bukan long ya. Berarti log titik D dalam kurung tag-nya data, message-nya onCreate. Yang mau kamu onCreate-in adalah si string SQL-nya ini atau query-nya ini. Oke, habis itu kita baru masukkan ke accept-nya. Berarti db ke database-nya berarti db.accept SQL apa yang mau masukin, yaitu SQL. Seperti ini. Oke, ini sudah dibuat tabelnya. Sekarang kita main on upgrade-nya. On upgrade-nya biarin aja nggak apa. Oke, berarti database-nya sudah jadi. Sekarang kita ke main activity-nya dulu. Jadi kita main ke activity dulu. Nah, di sini kita bikin variabel, kita inisialisasikan dulu. Yang pertama kita inisiasikan daftarnya dulu untuk menampilkan datanya. Berarti tipe datanya string daftar titik koma, jangan lupa. Habis itu kita list view, jangan lupa.
list view, terus list view-nya tadi kita, titik koma, terus menu. Kita nanti akan menampilkan menu juga, titik koma. Terus habis itu protected kursor. Ini penting, kursor untuk mengkursor itu. Kursor. Sebenarnya kalau nggak pakai kursor juga apa-apa sih, cuma kan kita nanti mau menambahkan. Sebab itu kita inisiasikan database-nya tadi. Database gini aja. Titik koma. Habis itu kita inisiasikan main activity-nya biar dia tidak resume ya, berarti public static main activity, misalnya MA aja nggak apa-apa deh. Ini masih merah, klik Alt Enter biar memanggilkan di importnya ini. Oke, setelah itu kita masuk ke unprotected ini, kita inisiasikan dulu float bottom-nya seperti ini. Nah, setelah inisiasikan baru kita on click listener. Pub titik apa nih? Set on click listener, new view on click listener. Nah, ini baru kita ngapain ini kalau misalnya diklik itu ngapain? Nah, jika diklik baru kita pindah intent. Untuk pindah intent ke tambah atau ke create. Berarti intent pindah atau intent juga up to you, tapi biar Indonesia kita intent pindah sama dengan new intent apa? Dari main activity this ke create activity class titik koma start activity pindah titik koma. Oke, setelah itu kita inisialisasikan main activity-nya tadi di sebelah sini, berarti MA sama dengan this titik koma. Habis itu database sama dengan new database, isinya this gitu, titik koma. Terus habis itu kita akan mengambil metode refresh list. Jadi setiap kamu nambahin, nanti dia langsung otomatis nge-refresh gitu. Ya hitungannya kayak nge-refresh gitu. Wah langsung langsung terupdate gitulah. Kita kasih refresh saja. Refresh list. Nah gini jangan lupa titik koma titik seperti ini ya. Kita ngambil metode terus kita bikin dengan cara Alt Enter create method. Nah seperti ini. Nah ini agak panjang sih, tapi nggak apa-apa. Terus habis itu kita panggil SQLite DB-nya. Jadi SQLite database DB sama dengan database titik get reliable database. Jangan lupa titik koma. Habis itu kursornya tambah sama dengan db titik raw query ya. Nah, kita akan memanggil query-nya. Nah, ini kan kita akan menampilkan data-data list-listnya. Berarti query-nya apa? Ingat nggak untuk menampilkan data itu query-nya apa? Query-nya adalah select bintang from apa? From mahasiswa. Tadi kan kita bikin tabel mahasiswa, koma, kita kasih null. Selection args-nya null. Kayak gini. Jangan lupa titik koma. Nah, baru kita masukkan ke list daftarnya. Makanya kita tadi pakai string. Oh, ini kurang string ya, sorry. String, kita kurang array-nya ya, list array. Nah, seperti ini. String, ya nanti kita masukin data-datanya di sini. Gitu. Untuk nanti ditampilkan di list view. Oke. Daftar sama dengan new string. New string apa? New string kursor get count. Kita akan menghitung sesuai array-nya. Titik koma. Terus kursor titik move to false titik koma.
Nah, baru kita ulangin sesuai posisinya. For perulangan lah intinya. Integer, misalnya cc sama dengan 0, titik koma, terus cc lebih dari kursor, atau enggak kita jangan pakai cc lah, kita pakai i aja lah. I sama dengan 0, terus i lebih besar dari kursor get count, titik get count penghitungannya itu, titik koma, terus i plus plus. Jangan lupa kurung kurawal, buka kursor, titik move to first position, i sesuai dengan i perulangan tadi, titik koma. Nah, baru kita masukin ke listnya tadi, daftar, arraynya kita masukin i sesuai nomornya, terus kursor, titik get string, kita ambil stringnya namanya itu. Nah, string ke berapa? Yaitu string ke 0. Kan nama tuh ke 0. Jangan lupa to string. Nah, kok bisa 0 tuh gimana sih? Gini. Kok bisa 0? Karena kan kalau database di SQLite itu dihitung dari 0. Jadi kan kita kan urutannya tadi di database ini nama terus kampus. Nah, nama itu hitungannya 0. 0, nama itu urutan ke 0, kampus itu urutan ke 1. Seperti itu. Oke. Setelah itu baru kita list view kan. Oke, setelah ini kita akan masukkan list view-nya. Berarti kita akan tampilkan si i-nya itu ke list view. Urutannya berarti seperti ini. Nah, kayak gini. Ini kita ganti list view. Ini list view. Ini list view. Nah, ini sesuai dengan list view. Nah, seperti ini. Jadi ininya sesuai dengan variabel yang kita panggil di sini list view. Habis itu find_by_id, rid, list view-nya ini adalah id-nya di main activity tadi. Habis itu ini kita set adapter kan, memanggil list view biasa, terus selected-nya true. Ini sudah terpanggil. Oke. Lalu kita akan untuk delete sama itunya, berarti kita bisa pakai list view on click listener. Oke, setelah itu kita pastelkan. Nah, seperti ini. Nah, aku jelasin dikit. Jadi di sini kita akan memanggilkan sebuah menu untuk menampilkan menu tampil, menu update sama menu delete. Jadi sini kayak gini. On item click seperti ini. Sequence dialog item namanya lihat mahasiswa, update mahasiswa dan hapus mahasiswa. Habis itu build title-nya kita kasih pilihan. Nah, nanti ini yang penting ini, lihat, yang penting ini. Nah, sorry. Yang penting ini public void on click-nya. Nah, ketika kita case-nya 0 kita klik, nah nanti kita akan mengirimkan sebuah data yang namanya put extra. Jadi kita akan mengirimkan sesuai nama. Pokoknya yang paling penting put extra. Terserah kamu mau kasih kayak gini atau mau klik satu-satu. Terserah, yang penting ada put extra-nya. Oke. Habis itu kita kasih list adapter menampilkannya, set adapternya berarti ini kurung dulu, terus kita kurungkan lagi array adapter, terus habis itu kita kasih list view titik get adapter, terus kita kasih titik notify dataset change, dataset interval aja deh, notify dataset interval validate titik koma. Nah, ini udah. Oke, ini sudah mana activity yang kita sudah ya. Sekarang kita ngedit bagian create activity dulu. Kita ngedit create activity dulu. Nah, di create activity ini cukup sederhana aja. Jadi nanti kita inisialisasikan dulu tadi protect sesuai tadi kayak tadi protect kursornya kita inisialisasikan dulu, kursor titik koma, terus database-nya juga diinisialisasikan. Kita kasih database gini, terus kita inisialisasikan bottom, tadi kan ada bottom ya, bottom ptn simpan kan. Terus habis itu kita kasih edit text tadi, id-nya tadi ada nama sama kampus titik koma.
Terus di sini kita kasih inisialisasikan lagi database sama dengan new database disk gini. Sama kayak set preference kok. Diinisialisasikan seperti itu. Habis itu nama sama dengan find view by ID add titik ID titik nama koma. Habis itu ada kampus sama dengan find view by ID RID titik kampus titik koma. Nah, setelah itu ada PTN simpan find view by ID r titik ID titik PTN simpan titik koma. Nah, baru kita set on listener kan PTN simpan titik set on listener new view. Ketika PTN simpan kita klik, kita jalankan set on click listener. Nah, kita ngapain nanti ketika diklik? Nah, ketika diklik, jalanlah SQLite-nya. Berarti SQLite database kita bikin db aja, variabel db, terus database titik get right variable database. Kita akan menuliskan data di dalam database itu. Baru kita masukkan query-nya db titik exit SQL. Query-nya apa? Ingat, kalau menginsert berarti apa? Insert into mahasiswa kurung. Yang pertama ada nama sama kampus, ya. Habis itu values apa isinya? Nah, ini agak hati-hati. Nah, values apa? Yang pertama kita buka petik ya. Kita buka petik. Terus habis itu terus kita buka petik lagi seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, baru kita enter. Oh, ini error ya. Nah, kayak gini, petik. Gini, aku jelasin lagi. Values, habis itu ulangi lagi kampus, terus values, petik, enter. Nah, kita masukin aja di sini. Di sini. Nah, yang pertama, kita masukin sesuai dengan nama. Berarti nama titik get text, kita mengambil dari formnya, berarti get text to string. Oke. Terus itu plus titik koma, petik lagi, enter, geser dikit, terus kampus titik get text to string. Nah, udah cukup, ini udah cukup segini. Habis itu plus, jangan lupa di plus. Habis itu ditutup titik koma seperti ini. Nah, ini udah query-nya udah, berarti dia sudah tersimpan. Terus make. Kita toast yang isinya data tersimpan. Data tersimpan. Oke. Terus kita baru main activity titik ma. Nah, seperti ini, list please, terus finish. Sudah. Ini kenapa merah? Kita make refresh list package feedback. Oh, ini kasih public ya. Nah, ini kasih public ya, biar apa namanya? Biar dia bisa ke activity mana-mana. Oke, setelah finish, berarti ini kita create sudah berhasil. Habis itu kita membuat Java-nya si update. Nah, si update masih aja kayak yang tadi. Kita bisa copy aja ini, variabel atasnya ini, yang ini. Kita copy inisialisasi variabelnya ini, kita pastelkan di sini, enter, seperti ini. Terus habis itu kita juga bisa copy aja ini, database ini, copy, pastel. Bukan di sini cuy, di sini. Nah, loh, kok satu toh? Ulangi, copy, pastel. Nah, habis itu kita btn simpan set on click listener lagi. Ketika diklik, ngapain? New view set on click listener. Kita akan menyimpan. Nah, tapi kita sebelum disimpan, kita harus menampilkan datanya dulu ya di formnya tadi.
Berarti sebelum btn simpan, berarti di atasnya ini. Nah, di sini kita buka SQLite lagi untuk menampilkan data-datanya. SQLite database, kita kasih db sama dengan database titik seperti tadi get, tapi namanya read table database. Jadi get read table database itu untuk meread, untuk mengambil data, untuk menampilkan. Kalau read table database itu untuk memasukkan atau menulisnya. Ini kita klik get read database, readable database ya, berarti untuk membukakan atau mengambilkan. Kita kursor sama dengan db titik query raw query. Nah, raw query-nya apa? Select bintang from mahasiswa where nama, katakan kita sesuai nama ya, tadi put ekstranya nama sama dengan apa? Sama dengan petik aja, petik, nah enter, sama dengan get intent, get string extra sesuai nama plus, jangan lupa titik koma. Oh, ini masih merah banget ini. Oh ya, ini belum di koma, ditambahin 0 buat nambahin selection ARGS-nya. Nah, 0 udah. Oke, setelah kursor udah dibuat ekstra, baru kita move to first seperti biasa. Di sini. Kursor titik move to first. Kita kembali ke pertama. Titik koma. Nah, kita bikin permisalan ya untuk memanggilnya itu. If kursornya itu kalau jumlahnya kita get count, kita yang didapatkan itu adalah lebih besar dari 0, berarti ada data. Berarti dia ngapain? Dia menampilkan data. Berarti kursor titik move to posisi yang ke 0. Titik koma. Baru kita tampilkan datanya. Kita kirim datanya ke form. Jadi nama titik set text. Set text apa? Kursor titik get string ke berapa? Array ke berapa? Nama tadi array ke 0. Titik to string. Nah, ini kita bisa copy aja. Kita copy, kita ganti menjadi kampus. Kampus, ini array ke 1. Oke, setelah itu baru kita klik btn simpan. Ketika klik btn simpan, nanti kita kasih event. Kita baru event. Nah, ketika sudah diedit, terus kita mau nyimpen, berarti klik button simpan, terus kita bikin event set on click store-nya. Nah, ketika diklik, ngapain? Kita diklik, berarti kita write table lagi. Berarti SQL, list database, panggil lagi db sama dengan database, titik get write table database, titik koma. Nah, kita db exit-nya berarti sama untuk pemanggilan update, berarti db.exit SQL, isinya apa? Update mahasiswa set. Nah, kita set nama sama dengan petik-petik. Seperti kayak itulah kalau di database MySQL kayak gitu. Nah, kita sesuaiin set nama, sesuai nama, titik kita ambil dari parameter formnya. Berarti get text titik to string. Jangan lupa plus, habis itu titik koma. Nggak pakai titik koma, koma. Plus, koma apa? Titik-titik lagi. Terus habis itu enter. Kampus. Get text to string. Plus. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita bikin toast yang isinya data berhasil diupdate. Habis itu, setelah itu kita kembalikan ke main activity lagi. Kita kembalikan ke main activity ma refresh activity list. Finish.
Oke, update activity-nya udah, kita cek lagi. Oh, sorry, ada yang kelewatan. Kita lihat update mahasiswa set nama plus nama ini udah bener, koma. Kok langsung plus kampus? Kurang nih. Kita tambahkan ya. Sebelum kamu run, tambahkan ini. Tambahkan yaitu kampus. Tadi kan fieldnya kampus sama dengan kayak gini. Berarti nama sama dengan nama titik get text titik toString ini plus koma kampus sama dengan plus kampus get text toString. Nah, ini juga kurang lagi nih, kurang where. Where apa gitu loh. Jadi kan kalau update kan biasanya update tabel apa, set apa, where apa gitu. Nah, berarti kita tambahkan where aja di sini. Tambahkan where sesuai apa nih? Sesuai nama aja ya. Where nama sama dengan apa? Where nama sama dengan petik-petik. Nah, petik-petik enter. Ulangi lagi, petik-petik di dalam petik enter. Nah, seperti itu. Habis itu baru kita sesuaikan aja. Berarti kita ambil dari put ekstranya tadi. Put ekstranya tadi. Berarti get intent titik get string extra yang berisikan nama. Seperti ini, jangan lupa kasih tanda plus. Nah, setelah itu kita coba cek kembali yuk. Kita cek kembali main activity-nya udah bener. Oh iya, terus kamu nanya, Kak, lah terus delete-nya gimana? Delete-nya kok nggak dibuat activity? Nggak usah, karena sudah dipanggil di case pemilihan menu ini. Nah, kan tadi kan delete from biodata where nama. Tunggu. Kok biodata? From mahasiswa ya. Typo berarti tadi ya kopinya. Jadi delete from mahasiswa sesuai dengan nama tabel yang kita buat itu. Berarti from mahasiswa ya. Tolong diganti tadi. Biodata menjadi mahasiswa untuk yang delete ini. Jadi sudah SQL delete from ini sesuai dengan nama. Oke, ini query delete-nya berarti main activity udah clear ya. Habis itu detail activity. Oke, tunggu. Ini ada yang error lagi nih di edit text. Udah bener gak nih tadi? Nama, nah set text. Set text itu biasanya text view ya. Berarti jangan edit text. Tapi text view. Kita ganti dengan text view. Di detail activity ya. Sekali lagi di detail activity ini diganti text view. Karena dia ini berupa text view. Karena dia set text bukan get text. Kalau get text dia biasanya berupa edit text. Seperti itu. Ini tadi kita kopas-kopas saja dari create dan update. Jadi kebawa lupa. Terus di create activity sudah benar. Tadi update activity juga sudah benar. Habis itu database juga sudah benar. Sekarang kita runkan. Nah, ini adalah tampilan awalnya nih setelah di run. Seperti ini. Nah, sekarang coba kita menambahkan ya. Kita berarti meng-create. Ini ada bottom pojok kanan bawah. Kita tambah. Ini yang dinamakan float bottom tadi. Nah, kita isikan nama. Misalnya namanya Raski. Lalu nama kampusnya misalnya Undip. Kita klik simpan. Nah, dia bertambah. Kita tambahkan lagi misalnya Cok. Nama kampusnya misalnya UNES. Kita simpan lagi. Nah, data tersimpan. Oke, dari dua data ini sudah tersimpan. Lalu kita coba lagi misalnya menampilkan datanya detail ya. Misalnya kita mau nampilin datanya si Raski secara detail, kita klik. Nah, di sini dia mulai ada pilihan-pilihannya. Kayak tadi kan kita udah bikin menu tadi. Misalnya kita mau lihat detail, berarti kita lihat mahasiswa, klik. Oke, sudah berhasil ya, nampil. Kita back. Terus kita misalnya mau update mahasiswa, kita klik update mahasiswa. Misalnya nama Raski kita ganti menjadi nama Aulia. Kita simpan. Nah, data berhasil diupdate. Namanya berubah menjadi Aulia. Lalu misalnya kita mau menghapus nama Aulia ini. Berarti klik lagi, kita klik hapus mahasiswa. Nah, maka berhasil dihapus. Nah, itu cukup mudah kan untuk membuat CRUD SQLite. Yang sebenarnya nggak mudah sih, cuma harus butuh ketelitiannya.
Oke, mungkin ini waktunya sudah panjang nih, videonya udah mau 1 jam lebih. Sekali lagi aku mohon maaf kalau tadi jelasinnya agak kurang-kurang begitu. Itu karena terlalu banyak. Nggak apa-apa. Pelan-pelan ya, bagi yang belum mudeng, bisa lihat ulang videonya dari awal. Dan jangan lupa teliti, jangan sampai tipu-tipu kayak tadi. Kayak saya tadi. Oke? Mungkin itu dulu dari saya tentang penjelasan pembuatan CRUD SQLite di Android Studio. Mohon maaf jika ada kesalahan dan jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video yang lainnya dan jangan lupa share video ini agar video ini bermanfaat bagi mahasiswa atau orang-orang lain. Ya udah malam, sekian dan terima kasih. Dadah.